Baik, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah kita bisa berkumpul di pagi ini untuk melanjutkan pembahasan kitab Matan Abi Syuja, lanjutkan bab tentang toharoh. Dan di sini sudah hadir Ustadz Mukhlis Subroto, hafizahullah ta'ala. Baik, kepada Ustadz Mukhlis Subroto, hafizahullah ta'ala, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kembali kita bisa melanjutkan kajian kita membaca Mukhtasar Abi Syuja' yang ditulis oleh Abu Syuja' Ahmad Ibnul Husain Al-Asfahani rahimahullah. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membaca muqaddimah, dan di dalam muqaddimah telah disebutkan nama penulis Al-Qadhi Abu Syuja' Ahmad Ibnul Husain Ibni Ahmad Al-Asfahani. Demikian juga di dalam muqaddimah beliau menyebutkan sebab kenapa beliau menulis kitab ini, karena permintaan sebagian kawan beliau agar menyusun suatu pembahasan tentang fikih yang ringkas berdasarkan madhab Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Kemudian telah kita baca juga kitab Thaharah pada pembahasan tentang air, bahwa air yang boleh digunakan untuk berwudu atau untuk bersuci secara umum adalah 7 jenis air, yang intinya kembali kepada setiap air yang turun dari langit atau muncul dari bumi, itu adalah air yang boleh digunakan untuk bersuci. Kemudian beliau menyebutkan bahwa air itu terbagi menjadi 4 jenis. Yang pertama adalah tahir, mutahhir, ghairu makruh, air yang suci, mensucikan dan tidak makruh untuk digunakan. Itu yang disebut dengan air mutlak, air yang masih berada pada asal penciptaannya. Seperti 7 jenis air yang disebutkan sebelumnya. Kemudian yang kedua adalah tahir, mutahhir, makruh, suci, mensucikan tapi makruh untuk digunakan. Itu adalah air yang terpapar, yang dijemur di bawah sinar matahari di daerah yang bersuhu panas, kemudian dengan wadah yang terbuat dari logam. Jenis air yang ketiga adalah tahir, ghairu mutahhir, suci tapi tidak mensucikan. Itu terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah air yang telah digunakan untuk bersuci, air bekas bersuci. Kemudian yang kedua adalah air yang berubah karena bercampur dengan sesuatu yang suci, seperti kopi atau teh. Ketika campuran itu mendominasi dan tidak lagi disebut dengan air biasa, maka itu adalah air yang suci tapi tidak bisa digunakan untuk bersuci. Yang keempat adalah air yang najis. Itu apabila ada air yang kurang dari 2 qullah, dan 2 qullah itu sekitar 190 liter. Apabila ada air kurang dari itu, kemudian kemasukan najis berubah atau tidak berubah, maka airnya menjadi najis. Atau airnya adalah 2 qullah, kemasukan najis, kemudian berubah warna, rasa, atau baunya, maka itu berubah menjadi air yang najis. Pasal berikutnya, pembahasan yang disebutkan oleh penulis Al-Qadhi Abu Syuja' rahimahullah,
adalah pasal tentang kulit. Beliau berkata, faslun, pasal, wa juludul maitati tadhuru bittibaq, dan kulit bangkai, kulit hewan, tadhuru bittibaq, itu menjadi suci dengan menyamaknya. Al-maitah yang dimaksud dengan bangkai itu adalah hewan yang mati bukan karena disembelih secara syar'i. Hewan yang mati bukan karena disembelih secara syar'i. Itu disebut dengan maitah atau bangkai. Dan kulit dari bangkai, kulit dari hewan yang mati bukan karena disembelih secara syar'i, itu akan menjadi suci apabila ditibak, disamak menggunakan materi tertentu, bahan tertentu agar kulit tersebut tidak busuk, agar kulitnya bisa kering dan bisa dimanfaatkan. Itu yang dimaksud dengan tibak. Sehingga kulit hewan, baik hewan yang boleh dimakan dagingnya atau hewan yang tidak boleh dimakan dagingnya, itu akan menjadi suci apabila disamak. Apabila disamak dengan menggunakan bahan tertentu, kemudian kulitnya menjadi kering dan bisa digunakan. Dan keterkaitan antara pembahasan tentang kulit yang disamak dengan taharah, bahwa terkadang suatu wadah air itu bisa jadi terbuat dari kulit. Terkadang wadah atau tempat air itu terbuat dari kulit. Sehingga semestinya ketika wadah tersebut digunakan untuk menampung air, seharusnya adalah wadah yang terbuat dari kulit yang suci. Tidak boleh berasal dari kulit yang najis atau yang tidak boleh digunakan. Wa juludul maitati tathuru bittibaq illa jildal kalbi wal khinzir. Kulit hewan yang mati bukan karena disembelih secara syar'i atau yang disebut dengan bangkai, itu menjadi suci dengan disamak, kecuali jildal kalbi wal khinzir, kecuali kulit anjing dan babi. Sehingga kulit anjing atau juga kulit babi apabila disamak, maka itu tidak boleh digunakan karena tetap saja menjadi kulit yang najis. Wa ma tawallada minhuma au min ahadihima. Demikian juga apabila ada hewan yang disilangkan dengan salah satu dari keduanya, itu juga tidak boleh kulitnya dimanfaatkan karena menjadi kulit yang najis. Wa ma tawallada minhuma, dan yang lahir dari keduanya, au min ahadihima, atau salah satu dari keduanya. Seperti apabila ada hewan yang suci misalnya, kemudian disilangkan dengan anjing atau babi, kemudian lahir dari persilangan itu anaknya. Maka hewan tersebut menjadi hewan yang najis juga, sehingga kulitnya itu tidak boleh dimanfaatkan karena najis. Qala wa 'azmul maitati wa sya'ruha najisun illal adami, dan tulang dari bangkai hewan yang mati karena tidak disembelih secara syar'i, wa sya'ruha, demikian juga rambutnya, najisun, itu adalah najis, illal adami, kecuali manusia. Sehingga bangkai secara keseluruhan itu adalah najis. Bangkai secara keseluruhan adalah najis. Hewan yang mati bukan karena disembelih secara syar'i itu adalah najis, termasuk tulang dan rambutnya.
termasuk tulang dan rambutnya. Beliau sebutkan di sini wa admul maitati wa sya'ruha najisun, tulang dari bangkai demikian juga rambutnya adalah najis illal adami, kecuali manusia. Maksudnya apabila manusia meninggal itu kan tidak ada penyembelihan secara syar'i misalnya. Maka manusia itu suci baik dalam keadaan hidup maupun ketika mati. Pasal berikutnya beliau sebutkan faslun wala yajuzu isti'malu awanid dhahabi wal fiddah wa yajuzu isti'malu ghairihima minal awani. Di sini tentang tidak bolehnya menggunakan bejana wadah air yang terbuat dari emas dan perak. Kaitannya dengan bab taharah seperti sebelumnya, bahwa taharah memerlukan air dan terkadang air tersebut diletakkan di dalam wadah, maka tidak boleh wadah yang digunakan untuk menampung air tersebut terbuat dari emas dan perak. Beliau sebutkan di sini wala yajuzu, dan tidak boleh isti'malu awanidz dzahabi wal fiddah, mempergunakan bejana atau wadah yang terbuat dari emas dan perak. Apakah itu untuk makan, minum, untuk menampung air yang akan digunakan untuk berwudu atau mandi, itu semuanya tidak diperbolehkan. Wa yajuzu isti'malu ghairihima minal awani, dan diperbolehkan menggunakan selain keduanya, selain emas dan perak, dari bejana. Boleh menggunakan bejana apa saja, walaupun itu bejana yang mahal, misalnya terbuat dari permata atau yang semisalnya. Itu boleh digunakan. Sehingga yang tidak boleh dipergunakan adalah wadah atau bejana yang terbuat dari emas dan perak. Untuk makan, atau untuk minum, atau untuk menampung air wudhu dan sebagainya, tidak boleh menggunakan bejana atau wadah yang terbuat dari emas dan perak. Dan selain itu adalah hal yang diperbolehkan. Kemudian pembahasan selanjutnya adalah tentang membersihkan gigi dan mulut, atau yang disebut dengan as-siwak. Keterkaitan pasal ini dengan pembahasan taharah, bahwa bersiwak itu termasuk dari taharah, termasuk dari bersuci, dan termasuk yang dianjurkan ketika seseorang berwudu. Qala rahimahullah, penulis Al-Qadhi Abu Syuja', beliau berkata, faslun, pasal, wassiwaku mustahabbun fi kulli hal. Dan bersiwak itu, membersihkan mulut dan gigi, mustahab, adalah hal yang dianjurkan, yang disunnahkan, fi kulli hal, dalam setiap keadaan. Jadi as-siwak itu bisa yang dimaksud adalah perbuatan membersihkan gigi dan mulut, itu disebut dengan as-siwak. Bisa juga as-siwak itu adalah alat yang digunakan untuk membersihkan gigi dan mulut. Sehingga as-siwak itu memiliki dua makna. Bisa maknanya adalah perbuatan membersihkan gigi dan mulut disebut dengan siwak. Begitu juga alat yang digunakan untuk membersihkan gigi dan mulut itu disebut juga dengan siwak. Apakah berasal dari akar tanaman seperti siwak yang biasa dijual, atau dari batangnya, atau sikat gigi dan sebagainya, itu bisa masuk dalam makna siwak. Beliau sebutkan di sini bahwa siwak itu, bersiwak, membersihkan mulut dan gigi adalah hal yang dianjurkan pada setiap keadaan. Illa ba'da zawal lis-sha'im, kecuali setelah tergelincirnya matahari bagi orang yang berpuasa.
Sehingga siwak itu dianjurkan kecuali bagi orang yang berpuasa setelah matahari tergelincir. Setelah matahari tergelincir. Sehingga makruh hukumnya bagi orang yang berpuasa bersiwak setelah tergelincirnya matahari, setelah waktu duhur. Qala wa huwa fi thalathati mawadhi'a asyaddu istihbaban. Dan dalam 3 keadaan bersiwak itu sangat dianjurkan. Jadi pada asalnya bersiwak itu dianjurkan dalam setiap keadaan, mustahab hukumnya dalam setiap keadaan, kecuali bagi orang yang berpuasa setelah tergelincirnya matahari. Dan dalam 3 keadaan itu lebih dianjurkan. Yang pertama, inda taghayyuril fami min azmin wa ghairihi. Ketika mulut berubah baunya maksudnya, min azmin karena diam dalam waktu yang lama atau selain itu. Setelah makan misalnya, setelah makan makanan yang mengeluarkan bau yang tidak sedap misalnya, itu sangat ditekankan, sangat dianjurkan untuk bersiwak. Inda taghayyuril fami min azmin wa ghairi. Ini keadaan yang pertama, ketika aroma mulut berubah karena diam dalam waktu yang lama atau selainnya. Kemudian yang kedua, wa indal qiyami minan naum, ketika bangun tidur, wa indal qiyami ila shalah, dan ketika akan melaksanakan sholat. Dalam 3 keadaan ini sangat ditekankan bagi seseorang untuk membersihkan mulut dan giginya. Ketika bau mulut berubah, demikian juga ketika bangun dari tidur, dan yang ketiga adalah ketika akan melaksanakan sholat. Dan bukan berarti hanya terbatas pada 3 ini saja yang ditekankan untuk bersiwak. Ada tempat-tempat lain, ada keadaan lain yang sangat ditekankan untuk bersiwak. Tapi yang disebutkan di sini adalah 3 hal ini. Pasal berikutnya adalah tentang wudhu. Beliau berkata, faslun, pasal, wa furudul wudhu'i sittatu asya. Hal-hal yang wajib dilakukan ketika berwudhu ada 6. Wudhu dengan wawu yang di dhammah, al-wudhu, itu maknanya adalah perbuatan. Kemudian ada al-wudhu dengan wawu yang di fathah, maknanya adalah alat yang digunakan untuk bersuci. Air itu disebut dengan wudhu, wawunya di fathah. Kemudian perbuatannya disebut dengan wudhu, disebut dengan wudhu. Beliau sebutkan di sini bahwa furudul wudhu, hal-hal yang wajib, yang fardu, yang harus dikerjakan ketika berwudhu ada 6. Yang pertama, an-niyatu 'inda ghaslil wajh. Yang pertama adalah berniat ketika mencuci wajah. Yang pertama adalah berniat ketika mencuci wajah. Sehingga niatnya itu dilakukan bersamaan dengan awal fardu, dengan bersamaan dengan awal hal yang wajib dilakukan ketika berwudu. Ini yang pertama adalah niat ketika mencuci wajah. Kemudian yang kedua, wa ghaslul wajhi. Yang kedua adalah mencuci wajah. Dan batasan dari wajah
itu dari tempat tumbuhnya rambut, bagian atas dari tempat tumbuhnya rambut pada keumuman manusia sampai ke dagu. Itu panjangnya, lebarnya antara dua telinga. Sehingga bagian tersebut dari tempat tumbuhnya rambut sampai ke dagu dan antara dua telinga disebut dengan wajah, itu semuanya dicuci. Kemudian yang ketiga adalah ghuslul yadain ilal mirfaqain, adalah mencuci kedua tangan ilal mirfaqaini, sampai ke siku. Mencuci kedua tangan sampai ke siku. Wa mashu ba'dhir ra'si. Yang keempat adalah mengusap sebagian kepala. Mengusap sebagian kepala. Sehingga di sini yang wajib adalah mengusap sebagian kepala. Kemudian akan disebutkan oleh penulis bahwa mengusap seluruh kepala itu termasuk hal yang disunnahkan. Jadi yang wajib adalah mengusap sebagian kepala, dan mengusap seluruh kepala itu termasuk hal yang disunnahkan, sebagaimana yang akan beliau sebutkan. Kemudian yang kelima, wa ghaslur rijlaini ilal ka'bain, dan mencuci kedua kaki sampai ke mata kaki. Mencuci kedua kaki sampai ke mata kaki. Ini ketika seseorang tidak memakai khuf, tidak memakai penutup kaki yang menutupi sampai ke mata kaki. Maka ketika kaki tersebut terbuka, dicuci. Dan apabila seseorang kakinya ditutup dengan khuf, ditutup dengan penutup kaki, kaos kaki yang terbuat dari kulit misalnya, saat musim dingin, yang itu menutup sampai ke atas mata kaki, maka ada keringanan, diperbolehkan di dalam syariat untuk mengusapnya. Dan ada penjelasan tersendiri tentang mengusap bagian atas khuf. Kemudian yang keenam, wat tartibu ala ma dzakarnahu, dan berurutan seperti yang telah kami sebutkan. Berurutan seperti yang telah kami sebutkan. Sehingga 6 hal ini, yang pertama niat, kemudian yang kedua mencuci wajah, mencuci tangan sampai ke siku, mengusap kepala, kemudian mencuci kedua kaki sampai mata kaki, itu harus dilakukan secara berurutan. Harus dilakukan secara berurutan. Ini 6 hal yang termasuk yang merupakan furud al-wudu, yang merupakan hal-hal yang wajib dilakukan ketika berwudu. Kemudian beliau menyebutkan hal-hal yang disunnahkan ketika berwudu. Jadi kalau yang wajib tadi, apabila ada satu yang tidak dilakukan, maka wudunya tidak sah. Apabila ada satu fardu yang tidak dilakukan, maka tidak sah. Berbeda dengan hal-hal yang disunnahkan, ya akan beliau sebutkan di sini. Hal-hal yang disunnahkan itu, apabila seseorang tidak melakukannya, maka wudunya sah. Wa sunanuhu asyaratu asya. Dan sunnah-sunnah ketika berwudu itu ada 10. Ini tidak untuk menunjukkan pembatasan. Ada sunnah-sunnah lainnya, tapi yang beliau sebutkan di sini adalah 10 hal. Yang pertama, at-tasmiyah, adalah mengucapkan bismillah. Sehingga beliau sebutkan di sini bahwa mengucapkan bismillah ketika berwudu itu hukumnya sunnah. Kalau misalkan seseorang tidak mengucapkannya ketika berwudu, maka wudunya sah. Wa ghaslul kaffaini qabla idkhalihimal ina. Kemudian yang kedua termasuk yang disunahkan adalah mencuci
kedua telapak tangan sebelum mencelupkannya, sebelum memasukkan kedua telapak tangan tersebut ke dalam wadah air. Jadi kalau misalkan wudunya dengan menggunakan wadah air misalnya, sebelum memasukkan tangan ke dalam air yang ada dalam wadah tersebut, maka disunnahkan untuk mencuci kedua telapak tangan. Disunahkan untuk mencuci tangan sebelum masukkannya ke dalam bejana, ke dalam wadah air. Berikutnya wal madmadah, dan berkumur. Berkumur itu minimalnya dengan memasukkan air ke dalam mulut, itu sudah termasuk, sudah sah sebagai berkumur. Dan yang lebih baik lagi adalah memasukkannya, kemudian memutar air tersebut, menggerak-gerakkan air tersebut di dalam mulut, kemudian mengeluarkannya dari mulut. Tapi kalau misalkan seseorang masukkan air ke dalam mulutnya, kemudian menelannya, itu juga sah sebagai berkumur. Walistinsyak, kemudian memasukkan air ke dalam hidung. Masukkan air ke dalam hidung, sekedar masuk saja atau memasukkannya dengan dihirup, kemudian dikeluarkan. Wa mashu jami'ir ra's, dan mengusap seluruh kepala. Jadi dalam penjelasan ini bahwa mengusap sebagian kepala itu adalah hal yang fardu, kemudian mengusap seluruh kepala itu adalah hal yang sunnah. Wa mashul udunaini zahirihima wa batinihima bima'in jadid, dan mengusap kedua telinga, zahirihima bagian luar, wa batinihima dan bagian dalamnya, bima'in jadid dengan air yang baru. Sehingga setelah mengusap kepala, kemudian mengambil air lagi untuk mengusap kedua telinga, itu hal yang disunnahkan. Wa takhlilul lihyatil kathah, kemudian menyela-nyela dengan tangan agar air masuk al-lihyatil kathah, pada jenggot yang lebat. Wa takhlilu asabi'il yadain, demikian juga menyela-nyela asabi'il yadain, antara jari-jari tangan, warrijlain, dan jari-jari kaki. Tujuannya adalah agar air membasahi bagian tersebut. Terlebih apabila seseorang dalam kondisi kesulitan air. Terlebih dalam kondisi airnya sulit. Sehingga ketika airnya terbatas, itu sangat diperlukan supaya airnya membasahi bagian tersebut. Wa taqdimul yumna 'alal yusra, mendahulukan bagian kanan daripada bagian kiri. Itu pada anggota wudhu yang terdiri dari dua bagian, yang memiliki bagian kanan dan kiri. Tangan misalnya, mencuci tangan kanan kemudian tangan kiri, itu adalah hal yang disunnahkan. Kalau misalkan seseorang terbalik, mencuci tangan kirinya kemudian mencuci tangan kanannya, itu sah wudhunya. Wa taharatu thalathan, dan bersuci, melakukan wudhu tadi thalathan, 3 kali dalam setiap anggota wudhu, termasuk di dalamnya adalah ketika mengusap rambut. Wal muwalah, dan muwalah. Muwalah itu berturut-turut, maksudnya tidak ada jeda waktu yang lama antara satu anggota wudhu dengan anggota wudhu berikutnya. Di sini beliau sebutkan bahwa al-muwalah itu adalah hal yang disunnahkan. Adalah hal yang disunnahkan. Ini sunnah-sunnah wudhu yang beliau sebutkan 10 hal.
Pembahasan berikutnya adalah tentang al-istinja. Qala rahimahullahu ta'ala faslun, pasal, wal istinja'u wajibun minal bauli wal ghaid. Istinja itu adalah hal yang diwajibkan minal bauli wal ghaid, setelah buang air kecil dan buang air besar. Sehingga yang dimaksud dengan al-istinja itu adalah membersihkan diri. Membersihkan diri setelah buang air kecil atau buang air besar. Wal istinja wajibun minal bauli wal ghaid. Istinja itu membersihkan sisa kotoran adalah hal yang wajib minal bauli wal ghaid. Setelah buang air kecil, demikian juga buang air besar. Wal afdalu an yastanjiya bil ahjar thumma yutbi'uha bil ma'. Dan yang paling afdal, yang paling utama adalah beristinja, membersihkan najis pada tubuh bil ahjar, dengan menggunakan batu-batuan atau yang semisal dengan itu, thumma yutbi'uha bil ma'. Kemudian setelahnya dibersihkan dengan air. Itu yang paling utama. Sehingga dibersihkan dulu dengan batu misalnya, atau yang semisal dengan itu dengan kertas. Kemudian baru menggunakan air. Wa yajuzu an yaqtasira 'alal ma' aw 'ala thalathati ahjarin yunqi bihinnal mahal. Dan boleh juga untuk mencukupkan diri dengan air saja, aw 'ala thalathati ahjar, atau hanya menggunakan 3 batu saja, yunqi bihinnal mahal, yang bisa membersihkan tempat keluarnya kotoran tadi. Sehingga yang paling afdal adalah menggunakan batu atau yang semisal, kemudian air, dan boleh juga mencukupkan dengan salah satu dari keduanya, dengan 3 batu saja atau dengan air saja. Fa'idha arada liqtisara ala ahadihima falma'u afdal. Dan apabila seseorang ingin mencukupkan dengan salah satunya, falma'u afdal, maka air itu lebih utama. Sehingga kalau bersuci dengan menggunakan air saja, itu lebih utama apabila dibandingkan dengan bersuci dengan menggunakan batu saja. Kemudian penulis menyebutkan beberapa adab ketika buang air kecil atau buang air besar, ketika buang hajat. Wa yajtanibu istiqbal al-qiblati wastidbaraha fis sahara. Dan hendaklah tidak menghadap kiblat dan tidak juga membelakanginya fis sahara, ketika buang hajat di tempat yang terbuka. Di tempat yang terbuka, di padang pasir misalnya, atau di tanah lapang. Maka ketika itu jangan sampai seseorang yang buang hajat menghadap kiblat atau membelakanginya. Ini sebagai bentuk pemuliaan terhadap arah kiblat. Dan yang dimaksud dengan kiblat di sini adalah Ka'bah. Yang dimaksud dengan kiblat di sini adalah Ka'bah. Adapun apabila seseorang berada di tanah lapang atau di padang pasir, di tempat yang terbuka, tapi ada penghalang antara dirinya dengan kiblat, ada batu besar misalnya yang menutupi badannya, maka tidak masalah apabila dia menghadap atau membelakangi kiblat. Walaupun yang lebih utama adalah tetap menghindari untuk tidak menghadap atau membelakangi kiblat.
Dan diperbolehkan untuk menghadap atau membelakangi kiblat ketika seseorang buang hajat di dalam bangunan, misalnya di dalam toilet yang tertutup. Dan yang lebih utama adalah tetap menghindarinya, tetap menghindari untuk menghadap atau membelakangi kiblat walaupun berada di dalam bangunan, dalam tempat yang tertutup. Kemudian ada berikutnya wa yajtanibul baula fil ma'ir raqid. Dan hendaklah menghindari buang air kecil di air yang tergenang. Hendaklah menghindari buang air kecil di tempat yang tergenang, di air yang tergenang. Karena air yang tergenang apabila airnya sedikit akan berubah menjadi air yang najis, sehingga tidak bisa digunakan lagi untuk bersuci bagi orang lain. Wa tahta syajaratil musmirah. Demikian juga hendaklah menghindari buang hajat di bawah pohon yang berbuah. Atau pohon yang tidak berbuah tapi digunakan oleh orang-orang untuk berteduh misalnya. Tidak boleh buang hajat di situ. Atau tempat yang terbuka misalnya, tempat yang digunakan untuk berjemur. Digunakan untuk berjemur. Tidak ada pohonnya. Tapi biasa orang berjemur di situ. Itu juga tidak boleh seseorang buang hajat di situ. Wa tahta syajaratil musmirah. Hendaklah menghindari buang hajat di bawah pohon yang berbuah. Pohon yang berbuah, kalau ada orang yang buang hajat di situ, bisa jadi apabila buahnya jatuh terkena najis, maka orang tidak mau memanfaatkannya. Wa fit tariq, demikian pula di jalan. Itu adalah hal yang harus dihindari. Wadhil, dan tempat berteduh. Apakah pohon atau yang bukan pohon secara umum. Wathaqbi, dan lubang hewan. Liang atau lubang yang biasa digunakan untuk bersembunyi hewan. Itu juga harus dihindari. Karena disebutkan di dalam hadis bahwa bisa jadi itu adalah tempat yang digunakan untuk hunian jin dan setan. Wala yatakallamu 'alal bauli wal ghaid. Termasuk adab yang disebutkan di sini, wala yatakallamu, dan janganlah berbicara 'alal bauli wal ghaid ketika buang air kecil dan buang air besar. Wala yastaqbilu syamsa wal qamara wala yastadbiruhuma. Dan janganlah menghadap ke arah matahari dan bulan, wala yastadbiruhuma, dan jangan membelakanginya. Di sini yang terakhir disebutkan, termasuk adab ketika buang hajat adalah tidak menghadap ke arah matahari dan bulan, demikian juga tidak membelakanginya. Dan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, beliau berpendapat bahwa itu bukanlah hal yang makruh. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah berpendapat bahwa menghadap ke arah matahari atau membelakanginya ketika buang hajat bukanlah hal yang makruh, sehingga boleh saja untuk dilakukan. Dan beliau menyebutkan inna karahata istiqbalihima la asla laha. Inna karahata istiqbalihima la asla laha. Bahwa hukum makruh untuk buang hajat menghadap ke arah matahari dan bulan la asla laha, itu tidak ada asalnya, tidak ada landasannya di dalam syariat. Sehingga boleh bagi seseorang untuk buang hajat menghadap ke arah matahari dan bulan atau membelakanginya. Pasal berikutnya tentang pembatal-pembatal wudhu. Beliau berkata, faslun, pasal,
Walladzi yanqudul wudu'a khamsatu asya. Dan yang membatalkan wudu adalah 5 hal. Yang membatalkan wudu adalah 5 hal. Yang pertama, ma kharaja minas sabilain. Sesuatu yang keluar dari 2 jalan. Dari 2 jalan maksudnya dari qubul dan dari dubur. Apabila ada sesuatu yang keluar dari keduanya, maka itu membatalkan wudu. Apakah yang keluar itu adalah yang memang umum keluar, seperti buang air kecil, buang air besar, atau selain itu, seperti apabila keluar darah dari salah satu dari 2 jalan itu, atau keluar pasir misalnya, maka itu membatalkan wudu. Kemudian yang kedua, wan-naumu ala ghairi hayati mutamakkin. Yang kedua adalah tidur dalam keadaan seseorang tidak mampu mengendalikan angin yang keluar dari tubuhnya. Jadi hayatul mutamakkin, keadaan yang seseorang itu mampu mengendalikan angin yang akan keluar dari tubuhnya, itu ketika seseorang duduk dengan meletakkan pantatnya di lantai atau di kursi atau yang semisalnya. Kalau seseorang duduk jongkok misalnya, atau duduk dengan menegakkan kedua kakinya, sehingga bagian tubuhnya itu tidak menyentuh lantai, ketika itu dia akan lebih mudah untuk keluar angin. Maka apabila seseorang tidur dalam keadaan seperti itu, itu termasuk hal yang membatalkan wudu. Kemudian selanjutnya wazawalul aqli bisukrin au marad, dan hilangnya akal bisukrin karena mabuk, au marad atau karena penyakit. Itu termasuk yang membatalkan wudu. Apakah karena mabuk mengkonsumsi minuman keras misalnya, atau karena sakit, gangguan kejiwaan, atau pingsan, itu membatalkan wudu. Berikutnya walam surrajulil mar'atal ajnabiyyah min ghairi ha'il. Dan seorang laki-laki menyentuh al-mar'ah al-ajnabiyyah, wanita yang ajnabi darinya, wanita yang bukan mahram, min ghairi ha'il, tanpa penghalang. Sehingga batal wudu seseorang apabila menyentuh wanita yang bukan mahramnya tanpa penghalang. Menyentuhnya tanpa penghalang. Maksudnya kulit bertemu dengan kulit. Wa massu farjil adami bi batinil kaf. Dan menyentuh kemaluan manusia bi batinil kaf, dengan telapak tangan. Dan yang dimaksud dengan farj al-adami itu adalah qubul atau dubur. Qubul dan dubur itu dua-duanya masuk dalam farj. Maka apabila seseorang menyentuhnya secara langsung, menyentuh tanpa ada penghalang, itu membatalkan wudunya. Apakah kemaluan dan dubur dari dirinya sendiri atau orang lain? Seperti ketika tukang sunat misalnya, atau seorang ibu memandikan
anaknya. Apabila menyentuh kubul atau menyentuh kubul atau dubur, maka itu membatalkan wudunya. Jika menyentuhnya tanpa penghalang. Kemudian beliau sebutkan di sini wa massu halqati duburihi 'alal jadid, dan menyentuh halqah duburihi, duburnya, 'alal jadid, menurut pendapat yang baru oleh Al-Imam Asy-Syafi'i, yang dipilih oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Jadi pendapat Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah itu ada yang disebut dengan Al-Qaulul Qadim. Al-Qaulul Qadim itu adalah pendapat yang beliau pilih sebelum beliau pindah ke Mesir. Yang beliau pilih ketika berada di Baghdad. Begitu juga ketika perjalanan dari Baghdad menuju Mesir. Pendapat beliau saat itu disebut dengan Al-Qaulul Qadim, pendapat yang lama. Kemudian pendapat yang baru yang disebut dengan Al-Qaulul Jadid, itu adalah pendapat yang beliau pilih setelah beliau berada di Mesir. Ini beberapa pembahasan yang bisa kita pelajari pada pertemuan pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Saya kembalikan ke moderator. Jazakumullahu khairan. Baik, kami ucapkan jazakallahu khairan kepada Ustaz Mufi Subrat wa hafizahullah ta'ala. Baik, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan kajian kita untuk hari ini. Insyaallah akan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Dan untuk pertanyaan, bagi jamaah yang ada pertanyaan, silakan untuk menyampaikan via link yang sudah kami kirimkan di kolom chat. Insyaallah nanti akan kami sampaikan ke Ustaz. Dan juga untuk di pertemuan ke depan, insya Allah akan menggunakan metode yang sedikit berbeda. Jadi nanti bagi peserta yang ditunjuk untuk membaca, silakan untuk membaca kitabnya. Tapi mungkin sampai situ, linknya akan kami kirimkan kembali. Baik, kami tutup. Terima kasih. Kami mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.